saudara-saudara kita, teman-teman kita yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Memang tantangannya beragam dan tadi juga diakui oleh Kang Prof Menteri bahwa kondisi di 2025 tidak biasa-biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Satgas Kritik. Saya bawa catatan juga nih. Karena baru saja kita selesai acara Eksekutif Breakfast Meeting. Kali ini Vkom Unpad, IKA Vkom Unpad mengundang Menaker, Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Profesor Yasirli. Kenapa Vkom Unpad kali ini mengundang Menaker? Tentu saja karena kami, keluarga besar Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, juga ikut mengalami saudara-saudara kita, teman-teman kita yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Karena memang kondisi yang saat ini diakui berat. Di 2025 ini berat. Tapi Pak Menteri, Prof Yasirli mengatakan ada 4 hal sebetulnya yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi PHK. Yang pertama adalah optimalisasi program-program pemerintah. Jadi kalau MBG kemudian Koperasi Merah Putih itu berjalan, itu bisa merekrut jutaan tenaga kerja atau menyediakan jutaan lapangan kerja baru. Kemudian yang kedua, mengoptimalisasikan peluang kerja di luar negeri. Yang ketiga, memperkuat pertumbuhan industri existing. Dan yang keempat adalah kewirausahaan. Hal-hal ini tadi disampaikan oleh Prof Yasirli yang ingin sekali membangun ya, aura atau atmosfer optimisme di kalangan industri dan ketenagakerjaan. Memang tantangannya beragam dan tadi juga diakui oleh Kang Prof Menteri bahwa kondisi di 2025 tidak biasa-biasa saja, tapi dengan adanya kolaborasi diharapkan Indonesia ekonominya segera membaik dan ketenagakerjaan Indonesia juga membaik. Terkait tentang lowongan pekerjaan, Bapak dan Ibu, saya melihat semuanya harus kita ambil. Ada 4 sumber. Yang pertama, optimalisasi program strategis pemerintah. Koperasi, makan bergizi gratis, hilirisasi sudah. Ya, jadi butuh waktu. Ya, butuh waktu. Kemudian kita sudah bangun kolaborasi MOU dan seterusnya dengan Menteri SDM dan hilirisasi. Ada angkanya. 200.000 orang siap nanti periodenya sekian. Gitu ya. Ini optimalisasi dan harus, karena Pak Presiden sendiri menyampaikan bahwa program prioritas Pak Presiden, target utama 1 adalah penciptaan lapangan kerja, yang kedua peningkatan produktivitas. Itu bisa ada ya dokumentasi. Yang kedua, kita mengoptimalkan peluang luar negeri, magang ataupun pengiriman tenaga kerja, dan kami kolaborasi dengan Kementerian P2MI. Itu peluang ya. Jadi magang dalam konteks kami adalah peningkatan kompetensi, terbatas waktunya, maksimum 2 tahun, habis itu dia kembali ke sini, dia kembali itu dia bisa bekerja, bisa wirausaha, kebanyakan wirausaha ya, karena gaji saat dia magang itu lumayan, mereka biasanya menabung, 2 tahun dia magang, kemudian dia bisa membangun wirausaha. Kemudian peluang yang ketiga adalah pertumbuhan dari industri existing. Nah, ini yang sekarang kita kejar terus, kawasan-kawasan industri. Memang kami melihat ada insentif yang mungkin ya ini harus kita godok bersama. Ada industri tertentu yang harus tumbuh dan seterusnya, dan ini memang perlu kebijakan khusus ya.
Yang sekarang kami lakukan adalah membangun produktivitas. Jadi teman-teman mungkin pernah baca juga, kita sekarang sedang menyiapkan gerakan peningkatan produktivitas nasional. Saya masih menunggu izin dari Pak Presiden. Kita akan launching lembaga produktivitas nasional. Itu ada Perpresnya, sudah ada sebenarnya, Perpres nomor 1 tahun 2023. Ya, sudah lama. Tapi tadi somehow ini sebelum perhatian, dan kalau gerakan ini muncul, sebenarnya secara teori itu bisa meningkatkan produktivitas minimal 30%. Dan kita akan fokus kepada perusahaan-perusahaan menengah. Target saya 5.000, alhamdulillah sekarang saya ajak semua. Jadi teman-teman ya, datang silahkan dengan entitas apapun, datang ke Kementerian Ketenagakerjaan, kita ngomong, dan saya yakin 30 menit 1 jam kita akan keluar dengan kolaborasi. Saya sangat sadar bahwa yang belum dibangun di negeri ini adalah apa yang saya sebut dengan connecting dots. Jadi connecting dots itu adalah Kementerian Tenaga Kerja punya apa, kementerian lain punya apa, swasta punya apa, asosiasi punya apa, IKA, Vkom 4 punya apa, ya, sehingga itu yang kemudian kita sinergikan. Jadi nggak bisa. Bahkan dalam beberapa hal saya men-challenge teman-teman, ya, we are not talking about connecting dots, but what we need is connecting more dots, gitu ya. Sehingga saya ajak, ya, dari luar negeri, dari ILO, ya, siapapun, kalau teman-teman datang ke tempat saya, pulangnya pasti kemudian ada sesuatu yang dikerjakan bersama. Ya, terlepas dari fundingnya dari mana, biasanya alhamdulillah ada aja solusinya. Satu hal lagi yang tadi menarik dan sangat baik disampaikan oleh Kang Prof. Yasirli, Menaker kita, bahwa apa yang dilakukan IKA Vkom ini salah satu hal positif karena bisa connecting more dots, sehingga bisa menumbuhkan lebih banyak kolaborasi-kolaborasi yang membantu serta mendukung pemerintah mengatasi berbagai persoalan. Jadi itu tadi, sampai ketemu di Executive Breakfast Meeting IKA Vkom 4 yang akan datang dengan tamu-tamu lainnya. Yang pasti kegiatan ini dilakukan untuk membangun optimisme, sinergi positif, dan membantu negara menyelesaikan persoalan-persoalan dan permasalahannya. Saksikan terus Satgas Kritik setiap Senin sampai Jumat bersama saya, Hendry Satrio. Satgas Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan teman-teman.